Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan saya Nursira Korisa, perwakilan dari kelompok 5 yang beranggotakan Aprilia Dwinanda, Dwi Destika Sari, dan Indah Rini Purnaningtyas. Aiming for the stars against the sky. When we are together, we are bright. We'll light up. We've been waiting for this moment to come. We were made for this adventure. We feel it in our blood. We'll light up. Eyes open wide and the world is before us. We are the sound of a beautiful chorus, holding to the feeling, you and I. When we are together, we are bright. We'll light up. We've been waiting for this moment to come. We were made for this adventure. We feel it in our blood. We'll light up. We have everything we need and we know we were made for this adventure and we were made to go. We'll light up. We'll light up. Aiming for the stars against the sky. When we are together, we are bright. We'll light up. We've been waiting for. Nah, untuk sektor pariwisata, kami mengambil salah satu objek pantai yang ada di pesisir Kota Kijang yang bernama Tanjung Tili. Pantai Tanjung Tili adalah salah satu pantai di pesisir Kota Kijang, Kelurahan Sungai Enam Laut, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Pantai ini merupakan destinasi wisata bahari yang mudah dijangkau bagi para pengunjung dari masyarakat Kijang setempat. Destinasi ini memanjakan mata dengan keindahan pantai dan pesona matahari terbenam di sore hari sambil melihat aktivitas pompong kapal kayu kecil di pinggir pantai. Potensi yang ada pada destinasi ini adalah memberikan nuansa pantai yang dapat dinikmati sambil duduk-duduk atau nongkrong dengan menikmati suasana pantai sambil menunggu sunset di tempat yang mudah dijangkau. Sambil menikmati suasana, Pantai Tanjung Tili juga menyediakan makanan dan minuman dengan harga yang terjangkau untuk para pengunjungnya. Destinasi ini biasanya ramai dikunjungi pada hari libur dan tanggal merah. Hal ini juga didukung dengan lokasi Pantai Tanjung Tili yang berada di ujung pusat kuliner setempat yaitu Otak-Otak Sungai Enam. We are the sound of a beautiful chorus, holding to the feeling. Nah, selanjutnya untuk sektor UMKM, kami memilih UMKM yang memproduksi hasil olahan laut yaitu pempek Cekaira. Pempek Cekaira berlokasi di depan SUM Swalayan Kijang, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Pemasaran di stand tersebut dimulai dari pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Selain memasarkan di stand, Ibu Ida juga memasarkan melalui media sosial seperti Facebook dan WhatsApp dari rumahnya mulai dari pukul 9 pagi hingga sore. Menu yang ditawarkan yaitu pempek kapal selam ukuran kecil dan besar, pempek lenjer ukuran kecil dan besar, dan pempek kulit. Selain menawarkan pempek, usaha Cekaira ini juga menawarkan menu lain seperti tekwan, model kapal selam, dan lenggang. Pempek Cekaira dibuat dengan bahan utama ikan tenggiri. Ikan tenggiri tersebut diperoleh dengan bekerja sama bersama beberapa nelayan setempat ataupun dari pasar ikan Barek Motor Kijang. Untuk pempek lenjer menggunakan full daging ikan tenggiri, pempek kapal selam menggunakan daging ikan tenggiri dengan isian telur ayam, serta pempek kulit menggunakan kulit ikan tenggiri. Pempek Cekaira ini sudah mencapai pendapatan kotor sebesar 500.000 per hari, dan untuk Hari Raya Idul Fitri, Ibu Ida bisa mencapai pendapatan kotor hingga 10 juta.
Dikarenakan ramainya peminat, produksi pempek ini dilakukan setiap hari untuk membuat stok persediaan pempek mentah. Usaha yang ibu jalankan mempunyai nilai tambah dengan menggunakan 100% ikan tenggiri fresh tanpa ada tambahan ikan lainnya. Proporsi ikan dalam adonan pempek ini lebih dari 1:1. Kuah untuk pempek berbahan dasar gula merah asli dari Palembang dan kental akan rempah dan bumbu yang digunakan. Selanjutnya, untuk sektor transportasi, kami memilih ojek pompong Kijang Desa Kelong yang berlokasi di Pelabuhan Barek Motor, Kijang, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan salah seorang penduduk asal Desa Kelong, yaitu Bapak Solihin. Beliau telah menjalankan pekerjaan ini sejak tahun 2020. Usaha ini merupakan pekerjaan dan penghasilan utama bagi keluarga Bapak Solihin. Walaupun hanya ojek pompong, Bapak Solihin melengkapi perlengkapan keselamatan penumpang dengan menyediakan jaket pelampung bagi setiap penumpang. Selain itu, beliau menjaga kebersihan pompong sebagai suatu hal yang wajib dijaga oleh beliau dengan menyediakan tempat sampah sebagai upaya menjaga kebersihan kapal dan laut. Usaha ini beliau jalankan tidak dengan pompong kepemilikan pribadi, melainkan dengan pompong sewaan, sehingga pendapatan yang diperoleh dari ojek pompong harus dibagi dua dengan pemilik pompong tersebut. Rute perjalanan dari ojek pompong yang Bapak Solihin jalankan hanya dari Kijang ke Desa Kelong, terkecuali jika ada titipan barang, penumpang, atau penyewaan untuk acara-acara besar yang mengharuskan mengangkut tamu dari pulau lain dan berseberangan dengan Desa Kelong. Beliau menerima permintaan tersebut untuk mampir ke pulau-pulau itu. Setiap kali berangkat, kapal pompong bisa mengangkut sebanyak 15 orang penumpang dan barang bisa sampai muatan 1 ton. Tarif ojek pompong yang Bapak Solihin berikan per orang sebesar Rp12.000, dan untuk tarif titipan barang per orang bisa menitipkan barang dengan tarif sebesar Rp12.000. Dengan tarif Rp12.000 per orang, Bapak Solihin memperoleh pendapatan kotor per bulan yaitu Rp5 juta. Hal ini dianggap Bapak Solihin sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga beliau. Selanjutnya, sektor kelautan dan perikanan. Kami mewawancarai nelayan Laut Tengah, yaitu Bapak Umar Hasim. Beliau berdomisili Kelurahan Sungai Enam Laut, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Bapak Umar Hasim telah melakoni pekerjaan sebagai nelayan sejak tahun 2013. Beliau berprofesi sebagai nelayan sebagai pekerjaan dan penghasilan utama keluarganya. Selama menjadi nelayan, Bapak Umar Hasim mengaku cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dengan profesi tersebut. Bapak Umar Hasim sebagai nelayan Laut Tengah umumnya mendapat hasil tangkapan seperti ikan tongkol, tenggiri, tamban, dan lain-lain. Setiap bulan Bapak Umar Hasim berangkat melaut sebanyak 3 kali. Setiap berangkat, beliau bisa menghabiskan 3-5 hari di laut untuk menangkap ikan. Hal ini belum ditambah pengaruh cuaca buruk seperti angin kuat untuk melaut. Hasil tangkapan yang diperoleh Bapak Umar Hasim, ia kelola dengan menjual dan mengkonsumsi secara pribadi. Penjualan hasil tangkapan beliau dijual ke toke atau tengkulak ikan. Hasil dari penjualan ke tengkulak inilah yang menjadi pendapat bagi Bapak Umar Hasim. Setiap bulan beliau bisa memperoleh pendapatan kotor hingga Rp15 juta. Hal ini belum termasuk gaji karyawan, bahan bakar kapal, biaya kemungkinan terjadinya kerusakan, dan kepentingan lainnya untuk proses penangkapan ikan. Untuk setiap pergi melaut, beliau memiliki anak buah atau karyawan sebanyak 2 orang.
Segitu saja hasil dari penelitian berjudul Analisis Sektor Pariwisata, Sektor UMKM, Sektor Transportasi, serta Sektor Kelautan dan Perikanan dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di pesisir Kota Kijang, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.